Allah dan Rasulnya tahu nih bahwa banyak dari kita yang punya penyesalan sementara orang tua udah meninggal. Misalnya, Jadi kalau Hisan misalkan denger nih orang tuanya mau jalan-jalan, udah rencana sama temen-temennya, keburu meninggal, maka gantikan biar temen-temennya itu terhibur. Ustazah, jadi kan kemarin aku ikut pengajian. Di pengajiannya itu membahas tentang berbakti kepada orang tua. Kalau kita yang orang tuanya masih ada, kan bisa berbakti langsung kepada orang tuanya gitu. Tapi gimana dengan kawan-kawan yang orang tuanya udah nggak ada gitu? Apa gimana sih berbakti kepada orang tua kalau orang tuanya sudah nggak ada? Ya, Hisan, kita kan memang wajib ya, kita berbakti sama orang tua, sayang sama orang tua itu wajib. Bahkan kalaupun kita waktu mereka masih hidup terus kita berusaha untuk lebih baik membalas jasa-jasa mereka, berbakti kepada mereka, berusaha untuk yang lebih baik. Bahkan kan pernah Ustazah ceritakan tuh sama Hisan, kalau kita menggendong orang tua kita untuk pergi haji, terus tawaf 7 kali keliling Ka'bah kita gendong, itu ibaratnya belum melebihi apa-apa dari jasa orang tua kita. Padahal kita udah berusaha untuk lebih baik berbakti, itu waktu orang tua masih hidup tuh ya. Makanya dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, maka kepada kedua orang tua berbuat yang lebih baik. Kalaupun kita udah berusaha lebih baik, itu belum, kata ulama ya, belum bisa. Karena apa? Orang tua kita mengandung kita 9 bulan ya, terus 9 bulan itu kita dibawa-bawa dalam perut. Nah sementara kita bisa nggak membawa-bawa orang tua kita gitu? Nggak mungkin kan ya. Terus misalkan nih sekarang nih, kalau dulu kan naik onta terus makanya digendong pergi haji, tawaf digendong. Kalau sekarang misalkan naik pesawat yang kelas bisnis, terus hajinya haji yang paling enak gitu, haji plus atau puroda dan lain-lain, belum tertunaikan juga beberapa baktinya kita sama orang tua gitu. Nah ketika kita orang tua hidup belum berbakti, nah ketika orang tua meninggal baru kita berasa nih, kita nyesek gitu, ya Allah belum berbakti. Makanya Ustazah rasa Allah dan Rasulnya tahu nih bahwa banyak dari kita yang punya penyesalan sementara orang tua udah meninggal. Mau apa nih yang harus kita lakukan? Maka adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Disebutkan ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita orang tuanya udah meninggal. Orang tua kita udah meninggal. Jadi ada di situ, hadis itu menyebutkan yang pertama kita disuruh mendoakan. Jadi ketika kita nyesek, kita ingat orang tua kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kebahagiaan kepada orang tua kita. Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau beri tempat yang mulia. Pokoknya doa apa aja yang kita rasa pengen kita doakan gitu, yang baik-baik. Nah, yang kedua memohon ampunkan. Yang kedua mohon ampun. Dalam hadis tersebut kalau kita ingin berbakti maka kita mohon ampunkan. Ya, mohon ampunkan, ya Allah. Ada yang khusus, ya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum ya. Ada juga kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada juga perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya. Nah yang ketiga berusaha menunaikan janji-janji orang tuanya ya, janji-janji orang tuanya, atau berbuat baik kepada teman-temannya, saudaranya, adik kakaknya, orang tua kita nih. Hisan kita berbuat untuk menunaikan apa yang pernah dijanjikan oleh orang tua kita yang baik-baik ya. Atau mungkin orang tua kita punya hutang ya, kita bayarin, itu menunaikan juga apa yang telah dijanjikan, atau orang tua kita janji mau bayar utang, belum sempat bayar utang, kita yang bayarin. Nah yang keempat, kita menyambungkan yang hanya bisa disambungkan oleh orang tua kita. Jadi mungkin saudara yang jauh, yang di kampung, yang di mana, mungkin enggak ada yang tahu kecuali kalau orang tua kita nyambungin gitu. Nah itu yang kita tugasnya untuk menyambungkan, maka pada saat itu kita lagi berbakti sama orang tua kita. Nah Ustazah, tadi kan ayatnya itu atau hadisnya berbuat lebih baik kepada orang tua gitu. Nah kalau orang tuanya nggak baik ke anaknya, misalnya apa jahat, atau misalnya nggak ngurusin gitu ya, ngurusin atau suka mukulin suka gitu, mukulin.
Berarti gimana tuh? Atau orang tua ada juga kan yang kadang berbuat zolim gitu ya. Berbuat zolim ke anaknya. Ke anaknya gitu ya. Nah, itu. Iya. Jadi dengan ayat ini, wabil walidaini ihsana, kepada orang tua maka berbuat lebih baiklah gitu. Walaupun arti gini, walaupun orang tuanya nggak baik, zolim dan lain-lain, tetap orang tua itu menjadi wasilah atau perantara anak itu lahir ke dunia. Artinya kita sukses nih San, sekarang Ihsan ya, kita sukses sekarang nih. Suksesnya kita itu karena apa? Kita lahir ke dunia ini, siapa yang melahirkan? Orang tua yang menyebabkan, ya ibu, tapi bapak juga, maksudnya bapak itu yang membuat kita ada di dunia ini gitu. Ya walaupun mungkin ada yang orang tua yang nggak baik, orang tua yang mungkin suka mukulin, ada orang tua yang mungkin ya sebenarnya sih bukannya dia nggak mau baik, tapi bisa jadi karena pengetahuannya kurang ya tentang mendidik anak dan lain-lain, akhirnya dia nggak bisa optimal dalam mendidik. Nah, tetap aja ketika kita sukses, mereka lah yang menjadikan perantara kita nih ada di muka bumi ini. Itu udah menjadi perantara, makanya walaupun kita bales sebanyak apapun jasa mereka, kata pendapat ulama itu tidak akan terbalas. Karena perintah Allahnya adalah membalas lebih baik. Jadi lebih baik. Kalau mereka nggak baik, kita balas baik. Kalau mereka baik, kita balas lebih baik. Kalau mereka lebih baik, kita lebih baik lagi, nggak bakalan terbalas juga. Walaupun nggak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya semuanya gitu, walaupun kita udah berbuat baik. Nah tadi kan yang pertama mendoakan ya Ustazah. Ini berhubungan nggak sih dengan ayat lain yang kalau seorang muslim udah meninggal ada 3 hal yang semua terputus kecuali 3 hal. Salah satunya doa anak yang soleh. Nah berarti kalau mau doanya diterima, apa harus anaknya soleh dulu baru doanya diterima untuk orang tuanya, atau ini nggak bersyarat? Siapa aja bisa doa dan semoga Allah terima doanya, jadi bisa sampai ke orang tuanya. Iya, jadi Hisan, kalau masalah diterima atau enggaknya doa itu kan haknya Allah ya. Tapi memang doa orang yang soleh atau anak yang soleh itu banyak dalam beberapa hadis disebutkan tembusnya lebih cepat, kemudian lebih diterima ya, karena ada sebuah hadis disebutkan kalau kita pakai baju yang haram, kemudian makannya dari yang haram, kemudian kita juga mencari rezeki yang haram, maka bagaimana doa itu akan dikabulkan. Nah jadi paling tidak usaha kita nih supaya doa kita diterima, supaya ibu bapak kita bahagia, kalau udah wafat nih kita doa ini bisa diterima, paling enggak kita berusaha jadi anak yang soleh, soleha. Ya, jadi anak baik gitu ya. Supaya doanya diterima sama Allah gitu kan. Berusaha jadi anak yang baik, walaupun masalah diterima atau tidaknya doa itu haknya Allah. Kita nggak ada yang tahu ya. Kita usaha aja, nggak apa-apa. Bukan berarti anak yang nggak baik atau orang yang nggak baik doanya nggak diterima, belum tentu. Itu haknya Allah. Ya berdoa, kita berdoa aja. Memang kita disuruh berdoa. Seburuk apapun kita, Allah itu maha penerima doa. Dan ini doa yang disebutkan di poin pertama, ini apa ya, kan biasa kita doanya supaya diampuni orang tuanya gitu. Nah sedangkan di yang kedua ini kan salah satu cara berbakti adalah memohon ampunkan kepada orang tua gitu. Nah berarti beda doa dengan memohon ampunkan pada orang tua ya Ustaz. Yang kedua ini lebih spesial lagi, jadi memohon ampunkan, yaitu tadi dengan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi benar-benar setelah kita doa yang banyak, kita ingat bahwa kita pengen orang tua kita itu benar-benar diampunkan dosa-dosanya, dan ibaratnya benar-benar sama Allah itu diterima gitu. Karena kita sayang banget sama mereka, dan sadarnya kita itu bisa jadi setelah orang tua kita wafat, maka kita pengen banget diampuni dosanya. Padahal mohon ampun dosa itu sebelum orang tua meninggal juga kita disuruh. Hisan kan kita yang doa pasti hafal gimana doanya kalau doa kepada orang tua. Yang kenceng dong suaranya. Iya, kita disuruh doa gitu. Orang tua masih hidup juga masih hidup itu, gitu. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Dan yang ketiga tadi
menunaikan janji orang tua gitu. Kalau janjinya sama kita gimana Ustazah? Janji orang apa? tua misalnya orang tua pernah punya janji sama kita dan itu belum sempat tertunaikan sampai orang tuanya wafat gitu. Nah itu berarti kita ikhlaskan. Iya. Atau Contoh misalnya janjinya apa? Iya. Misalnya janji apa ya? Atau Mau dibeliin janji, apa gitu? atau janji ke adik-adik atau janji misalnya ke temannya, janjian mau jalan nih, udah bikin janjian kebetulan Mau jalan-jalan, piknik gitu. Piknik gitu. Terus kebetulan sebelum itu sempat terjadi orang tuanya udah keburu wafat gitu. Nah itu apakah berarti kita yang gantiin atau gimana? Iya betul. Misalnya. Jadi kalau Hisan misalkan denger nih orang tuanya mau jalan-jalan, udah rencana sama temen-temennya, keburu meninggal, maka gantikan biar temen-temennya itu terhibur. Artinya biar misalkan kalau patungannya nggak hilang gitu, karena orang tua kita meninggal, terus menghibur teman-temannya juga, terus kita juga nyambung sama silaturahim walaupun sebenarnya nggak nyambung ya, udah emak-emak, udah ini Hisannya masih muda gitu, tapi nggak apa-apa. Itu cara berbaktinya kita. Supaya nggak batal. Iya, supaya jalan-jalannya tetap jadi. Nggak batal, berarti menunaikan janji orang tua gitu. Kemudian yang terakhir tadi menyambungkan apa? Yang hanya bisa disambungkan oleh orang tua kita. Maksudnya seperti apa sih? Jadi gini, orang tua kita misalkan punya saudara yang jauh gitu, dan itu bisa tersambung karena orang tua kita. Jadi kita pakai nama orang tua kita, itu bisa nyambung misalkan yang di kampung atau mungkin di luar negeri kita ketemu siapa, kita bilang ini ibu bapak kita, oh ternyata dia kenal ini, nah kita nyambung ke dia. Maksudnya berbuat baik, entah tahadu tahabu, berikan hadiah atau berikan ya kebaikan-kebaikan apalah yang mungkin kita bisa lakukan karena ini ternyata saudaranya atau ternyata temennya, ternyata sahabatnya gitu. Berarti menjaga silaturahim dengan keluarga dan kawan-kawan orang tua gitu ya Ustazah. Termasuk misalnya kalau misalnya orang tuanya apa ya memutus silaturahim misalnya selama hidup, mungkin ada yang terputus silaturahimnya dengan keluarga atau dengan sahabatnya, saudaranya. Apa itu jadi tugas kita juga sebagai anak untuk apa ya mendamaikan atau iya yang dulunya pernah terputus gitu disambungkan. Misalnya pernah ada konflik atau apa gitu. Jadi artinya nanti mudah-mudahan ini penolong orang tuanya. Artinya kan dalam hadisnya Rasulullah bersabda tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya. Nah, kalau sampai orang tua kita pernah memutus silaturahim terus kita sambungkan ketika dia udah wafat, mudah-mudahan itu sebagai penolong nanti hisapnya orang tua kita. Gitu. Jadi ya emang harus disambungkan anaknya kalau tahu nih, misalkan sama dia nggak pernah damai nih, orang tua kita sama orang ini nggak pernah damai gitu. Anaknya yang berusaha damai. Itu bagus. Jadi menjaga hubungan yang sudah baik dan apa ya memperbaiki hubungan yang mungkin sempat terputus selama orang tuanya. Iya betul. Jadi kalau misalnya orang tua meninggalkan hutang semasa hidupnya, berarti kan menjadi tugas ahli waris ya, tanggung jawab ahli waris untuk tugas anaknya suaminya, membayarkan istrinya atau dua-duanya udah meninggal gitu ya. Tapi kalau nggak mampu gimana Ustaz? Iya. Jadi dalam Islam itu bukan hanya meninggalkan harta, artinya warisan yang diwariskan, tetapi dalam Islam juga hutang diwariskan. Ya, nah kalau hutang diwariskan berarti kan yang membayar harus ahli waris. Kalau ahli warisnya mampu nih, Ihsan, kalau ahli warisnya mampu bayarkan, tapi kalau nggak mampu minta tangguhkan. Misalkan mungkin nggak mampu sekarang. Ahli warisnya nyari dulu uang atau ngumpulin uang dulu, misalkan ahli warisnya ada berapa orang, ngumpulin uang dulu, misalkan kan mungkin kalau utangnya 100 juta urunan dulu nih sampai kapan sampai terkumpul baru bayar, atau kalau 1 miliar gimana kan belum tentu bisa bayar, nah itu minta ditangguhkan dulu, tapi emang harus tetap dibayar. Harus dibayar. Jadi apa ya, nggak bisa minta diputihin tapi minta waktu ya, boleh kalau orang yang ngutanginnya mau dibiarkan hutangnya, atau mau maafin, mau memutihkan gitu, mau ya udahlah maafin dia udah meninggal gitu, tapi kalau nggak mau ya kewajiban dari ahli warisnya untuk membayarkan. Kalau nggak mampu sekarang ya ditangguhkan sampai dia mampu. Nah kalau misalnya kasih tangguh kan orang tua atau ahli waris ini mungkin kan dapat harta warisan, tapi juga ada hutang gitu.
apakah harta warisannya dibagi dulu atau bayar hutangnya dulu, nanti kalau ada sisa warisannya baru dibagi untuk ahli warisnya. Iya, betul. Jadi Berarti kewajiban kapan warisan atau harta warisan itu dibagikan adalah setelah membayar hutang-hutang si mayat. berarti sisa dari harta Ya, warisan baru dibagi-bagi. dibagi. Kalau ada sisa. Kalau ada sisa. Kalau nggak ada, berarti ya udah. Yang ada warisan hutang Warisan gitu. hutang ya, itu. Dan itu kalau saudara ahli warisnya ada banyak, apakah dibagi-bagi juga? Iya, sesuai. Artinya Sesuai porsinya masing-masing. iya, misalkan dia dapatnya berapa ya, tapi kalau hutang ya dirembukan aja, rembukan dia bayar berapa. Tentunya yang paling banyak tuh ya pasangannya kan, kalau masih ada. Kalau nggak ada ya anak-anaknya. Beban hutang itu sama nggak dengan kalau warisan kan laki-laki dapat lebih banyak dibanding anak perempuan, anak laki-laki dapat lebih banyak dari anak perempuan. Kalau hutang apakah Nah sama? ini selama ini sih yang Ustazah tahu rembukan ya. Tapi apakah ada hukum tertentu dalam Islam yang seperti warisan, lidzakari mislu hadil unsayain, untuk laki-laki dua bagian dari bagian perempuan, 2 kali, maksudnya 2 lebih besar gitu. Besar, 2 kali lipat. Nah kalau hutang begitu nggak gitu? Kalau warisan kan enak tuh, dapat uangnya. Kalau beban hutang apakah? Kalau beban hutang apakah laki-laki lebih besar? Nah itu Ustazah belum pernah ibaratnya mendalami hal itu. Jadi nanti kita cari, lain waktu kita bahas tentang hutang mayat nih harus dibayar seperti apa. Selama ini sih prakteknya, selama ini di masyarakat prakteknya biasanya urunan. Ya, jadi urunan karena ini terkait hutang ya, atau si mayat punya hutang, ambil uangnya mayat dulu, ambil warisannya dia, jangan dibagi-bagi dulu hartanya, bayarkan hutangnya, baru habis itu bagi harta warisan. Biasanya begitu. Ustazah nggak tahu kalau misalkan dia nggak punya harta, nggak punya warisan, adanya warisan utang. Iya. Nah ini biasa ya dibaginya itu anaknya banyak, apakah lidzakari mislu hadil unsayain seperti pembagian warisan ataukah urunan aja, yang penting terbayar hutangnya. Berarti termasuk juga kayak tadi kan soal berbakti kepada orang tua, misalnya menunaikan janji, menjaga hubungan baik. Kalau kita bersaudara atau satu keluarga itu saudaranya banyak, anaknya banyak, berarti tanggung jawab itu bisa dibagi-bagi bersama gitu, ditanggung bersama, tanggung bersama, bukan ditimpakan satu orang. Tapi kalaupun yang mau berbuat satu orang, yang lain nggak mau, berarti dia yang paling berbakti, pahalanya luar biasa gitu. Tapi kan pahalanya tetap dapat. Masalah berbakti kan wajib. Jadi kewajiban ini ya kewajiban semua anaknya, bukan dibagi-bagi sebenarnya. Ya siapa sekarang mau yang ibaratnya mau berbuat baik, mau dapat pahala yang banyak, siapa nih anaknya gitu. Karena itu semua anak ada tanggung jawab, ada kewajiban itu. Gitu. Iya, ada kewajiban itu. Tinggal masalah teknisnya terserah mau dibagi-bagi atau mau berlomba-lomba siapa yang mau berusaha menjadi anak yang paling berbakti gitu. Itu masalah teknis. Satu lagi deh Kak Ica. Tadi kan kita bahas soal orang tua kandung, anak dari orang tua kandung. Kalau orang tua angkat tuh gimana? Apa sama nggak sih? Betul. Gimana posisinya kalau orang tua angkat ya? Itu apakah mendapat kewajiban juga, anak ini ada kewajiban untuk berbakti setelah orang tuanya wafat? Dalam Islam ini memuliakan nasab. Jadi tetap nasab itu adalah nasab yang darah ya, orang tua kandung, yaitu ibu bapak kandung. Walaupun mungkin dia diangkat jadi anak angkat, tetap kalau masalah pahala orang yang angkat ini, ibu bapak angkat ini, dalam Islam juga ada famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik sebiji atom pun atau sedikit pun pasti Allah balas. Siapa yang berbuat jahat sebiji atom pun pasti Allah balas. Artinya ibu bapak angkat ini tetap dapat pahala mengurusi anak ini. Tetapi kalau untuk kejelasan nasab, dia tetap nasabnya ibu bapak yang kandungnya. Makanya harus jelas dalam Islam, walaupun ngangkat anak, tapi harus jelas nih dia ada ibu bapak kandung nggak gitu. Nah, anak ini harus berbakti kepada siapa? Yang pertama ya kepada ibu bapak kandungnya dulu, karena ini yang membuat dia ada di dunia gitu. Nah setelah itu baru dia berbakti kepada ibu bapak angkat gitu. Jangan dibalik ya, ibu bapak angkat ini insya Allah kalau dia ikhlas, kalau dia benar-benar ngurus anak karena Allah, bukan minta jasa, bukan minta
mungkin nanti anak angkatnya ini harus berbakti sama dia. Pasti kalau ibu bapak yang baik, dia akan tulus, ya artinya tulus ngurusin anak ini gitu. Jadi dia nggak minta balik jasa. Ya. Makanya urutannya tetap si anak ini, bahkan dalam warisan dan lain-lain urutannya itu anak ini tetap kepada ibu bapak yang kandungnya. Yang hubungan darah. Hubungan darah. Kalau orang tua sambung juga. Orang tua sambung juga. Jadi orang tua yang kandung dulu, baru orang tua sambung, dan orang tua angkat. Orang tua angkat. Berdasarkan hubungan darah itu tadi ya, nasab itu. Sampai berjumpa lagi di Rumah Kamis Manis berikutnya. Kalau sahabat Gelora sekalian punya pertanyaan atau punya topik yang ingin dibahas, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah ini.